Buah dudem dalam Alkitab, antara mitos dan kedaulatan Tuhan. Buah dudem adalah salah satu tanaman yang disebut dalam Alkitab, tetapi keberadaannya masih menjadi misteri bagi banyak orang. Kita dapat menemukannya dalam Kejadian 30 ayat 14-16. Ketika Rahel dan Lea, istri-istri Yakub, memperdebatkan buah ini karena diyakini dapat meningkatkan kesuburan. Namun, apakah benar buah dudem memiliki kekuatan seperti itu? Mari kita bahas lebih dalam. Apa itu buah dudem? Dalam bahasa Ibrani, buah ini disebut dudai. Dan hanya muncul 4 kali dalam perjanjian lama, yaitu dalam Kejadian 30 ayat 14-16 dan Kidung Agung 7 ayat 13. Dalam banyak terjemahan bahasa Inggris, buah ini disebut mandrake, yang merujuk pada tanaman Mandragora officinarum, sejenis tumbuhan yang tumbuh di daerah Mediterania. Buahnya kecil, berbentuk mirip plum, dan memiliki bunga berwarna biru yang kemudian berubah menjadi kuning saat matang. Mandrake sudah lama dikenal dalam berbagai budaya sebagai tanaman yang dianggap memiliki efek aphrodisiak atau peningkat gairah seksual dan dipercaya dapat membantu kesuburan. Dalam dunia pengobatan kuno, tanaman ini juga digunakan sebagai obat bius karena mengandung zat yang bisa menenangkan sistem syaraf. Namun, apakah benar buah dudem memiliki kekuatan untuk membuat seorang perempuan hamil? Kisah buah dudem dalam Kejadian 30 ayat 14-16. Kisah ini terjadi ketika Yakub hidup bersama kedua istrinya, yaitu Lea dan Rahel, yang saling bersaing untuk mendapatkan perhatian suami mereka dengan memberikan keturunan. Lea sudah memiliki 4 anak laki-laki, tetapi setelah itu ia berhenti melahirkan. Kejadian 29 ayat 35. Sementara itu Rahel masih mandul dan sangat ingin memiliki anak. Nah, di Kejadian 30 ayat 14, anak sulung Lea yaitu Ruben menemukan buah dudem di ladang dan memberikannya kepada ibunya. Saat Rahel mengetahui hal itu, ia ingin memiliki buah tersebut. Mungkin karena percaya bahwa buah itu bisa membantunya mengatasi kemandulannya. Namun, Lea tidak langsung menyerahkannya begitu saja. Ia menjawab dengan sindiran yang tajam. Dalam Kejadian 30 ayat 15, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku, sekarang pula mau mengambil lagi buah dudem anakku? Nah, kalimat ini menunjukkan betapa rumitnya hubungan antara Lea dan Rahel. Rupanya Yakub lebih sering menghabiskan malamnya bersama dengan Rahel, yang memang lebih ia cintai. Karena itu, Lea merasa Rahel sudah mengambil sesuatu yang berharga darinya, yaitu perhatian Yakub. Nah, akhirnya Lea dan Rahel membuat kesepakatan, yaitu Rahel mendapatkan buah dudem dari Lea. Tapi Lea mendapatkan kesempatan untuk tidur dengan Yakub malam itu. Lea pun memanfaatkan kesempatan ini dan hasilnya dia mengandung dan melahirkan anak laki-laki lagi. Nah, apakah buah dudem itu benar-benar membantu kesuburan? Setelah membaca kisah ini, kita mungkin berpikir bahwa buah dudem memiliki efek ajaib. Tapi mari kita lihat ayat 17 dengan lebih teliti. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Ini menunjukkan bahwa kehamilan Lea bukan karena buah dudem, tetapi karena Allah yang menjawab doanya. Begitu juga dengan Rahel.
Di Kejadian 30 ayat 22 tertulis, "Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya." Sekali lagi, Rahel tidak hamil karena buah dudem. Tuhanlah yang membuka kandungannya setelah mendengar doanya. Jadi, meskipun manusia berusaha dengan segala cara, termasuk menggunakan buah yang dipercaya memiliki kekuatan mistis, tetap saja Tuhan yang menentukan segalanya. Dari kisah ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, manusia itu cenderung mencari solusi sendiri. Rahel sangat menginginkan anak, tetapi alih-alih dia berdoa kepada Tuhan, malah ia mencoba berbagai cara manusiawi. Yang pertama, ia menyalahkan Yakub atas kemandulannya dalam Kejadian 30 ayat 1-2. Lalu ia menyerahkan budaknya Bilha agar bisa memiliki anak melalui dia. Kejadian 30 ayat 3-8. Dan yang terakhir, ia mencoba buah dudem yang dipercaya bisa meningkatkan kesuburannya. Nah, tapi semuanya itu sia-sia. Baru setelah Tuhan mengingat dan mendengar doanya, Rahel akhirnya hamil. Pelajaran bagi kita, jangan hanya mengandalkan usaha manusia, tetapi doa dan Tuhan adalah kunci utamanya. Yang kedua, Tuhan berdaulat atas kehidupan. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Lea hamil bukan hanya karena dia tidur dengan Yakub, tetapi karena Allah mendengar doanya. Rahel hamil bukan karena buah dudem, tetapi karena Allah membukakan kandungannya. Sama seperti dalam Kejadian 25 ayat 21, ketika Ishak berdoa bagi Ribka yang mandul dan Tuhan mengabulkan doanya. Dan yang ketiga, kecemburuan bisa menghancurkan hubungan. Lea dan Rahel terus bersaing untuk mendapatkan perhatian Yakub. Dan ini membuat hubungan mereka semakin tegang. Kecemburuan dan persaingan seringkali membuat kita lupa bahwa berkat Tuhan diberikan sesuai dengan kehendaknya, bukan karena usaha kita sendiri. Jadi kita bisa simpulkan buah dudem adalah jenis tanaman mandrake yang dalam budaya kuno dipercaya bisa meningkatkan kesuburan. Namun Alkitab menunjukkan bahwa kesuburan bukan datang dari buah ini, melainkan dari Tuhan. Jadi saat ini mari kita mengandalkan Tuhan, berdoa dan percaya kepada rencananya, karena pada akhirnya anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada usaha manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.